Ingat, Negara Kesatuan Republik Indonesia meraih kemerdekaan bukan karena lobi-lobi ketua partai, tetapi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diraih dengan keringat dan darah, bahkan pengorbanan jiwa dan raga para perjuang dari golongan rakyat jelata, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, maupun anak-anak bangsa yang tergabung dalam pembela tanah air dan Tentara Nasional Republik Indonesia. Sehingga harus dipahami, tidak ada saham ketua-ketua partai politik dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Salam jumpa sahabat M2TV. Media informasi, jalur edukasi dan sarana diskusi yang akan selalu tetap mengupas data menjadi fakta, menyampaikan informasi dan berita terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang panggung sandiwara ketua-ketua partai politik dan koalisi membagi-bagi kekuasaan. Ketika kita akan memasuki tahun politik, pemilihan Presiden Republik Indonesia yang ke-8 tahun 2024 nanti, yang terjadi sekarang seakan-akan masa depan bangsa dan negara ini akan diatur oleh ketua-ketua umum partai politik. Mereka sedang menciptakan panggung sandiwara, publikasi terbuka, mempertontonkan bongkar pasang koalisi, lobi-lobi politik sampai terkesan lupa jati diri. Tidak ada lagi batasan tentang ideologi sebagai landasan perjuangan partai politik. Yang ada hanya kepentingan sebagai platform perjuangan. Lalu kita akan bertanya, kepentingan siapa yang sedang dibicarakan dalam lobi-lobi politik sekarang? Rakyat harus disadarkan bahwa yang sedang diperjuangkan oleh ketua-ketua umum partai politik sekarang adalah kepentingan mereka sendiri. Kalaupun ada kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa, itu nanti. Karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dijelaskan bahwa partai politik dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan anggota, kepentingan masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Karena kepentingan anggota didahulukan, jadi ketua-ketua partai tidak perlu membungkus kepentingan partai politik dengan kepentingan bangsa seakan didahulukan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul, sekaligus merupakan landasan berdirinya partai politik. Hal ini pun sejalan dengan pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik atau Civil and Political Rights dalam instrumen hukum internasional yang kemudian dimasukkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyisipan bab 10A tentang hak asasi manusia. Setelah bangsa ini memasuki masa reformasi, sistem kepartaian kita telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik yang kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Penggantian Undang-Undang Partai Politik ini sendiri merupakan bagian dari penguatan sistem kelembagaan partai politik yang mana substansi dasarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan partai politik sekaligus mengukuhkan kembali sistem multipartai yang telah diatur sebelumnya melalui perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. Seorang ilmuwan sekaligus penulis yang bernama Nicholas pada abad ke-15 berpendapat, partai politik sebagai kendaraan politik paling utama dalam demokrasi modern
bermaksud untuk mengorganisasi pendapat masyarakat tentang negara dan memperjuangkannya melalui partai politik. Karena setelah mereka berada dalam parlemen, mereka sesungguhnya adalah wakil dari rakyat. Hal ini sedikit bertolak belakang dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang telah menetapkan partai politik dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan anggota, kepentingan masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Artinya, ketika kepentingan anggota partai politik belum terpenuhi, bagaimana mungkin partai politik akan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara? Lalu sekarang kita sedang menyaksikan panggung sandiwara yang diperankan oleh ketua-ketua umum partai politik. Masa depan bangsa ini seakan dalam genggaman mereka. Mau dibawakan kemana bangsa besar ini, terserah mereka. Tidak habis-habisnya mereka menikmati dan ingin tetap menguasai manisnya kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka tidak pernah malu kepada pemegang kedaulatan negeri ini. Bongkar pasang koalisi untuk memenuhi hasrat berkuasa, sekaligus menitipkan cek kosong yang akan dituliskan oleh pemerintah yang berkuasa 5 tahun ke depan. Semuanya sandiwara yang diperankan oleh ketua-ketua partai selalu mengatasnamakan rakyat. Pertanyaan kita, rakyat yang mana? Bukankah mereka juga yang akan menikmati hasilnya? Dan bukan rakyat.